Jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan, katanya makan gratis. Cek urang mah bukan program andalan, program kurang ajar, sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Jangan sampah bikin sendiri, orangnya suruh ngurus. Kamu juga kalau punya sampah, bikin sampah suruh orang ngurus. Mau ke rumah orang lain, mau. Saya punya sampah, tapi ke rumah mau. Harus selesai di tempatmu sendiri. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita membahas video ini, saya pertama-tama mau mengucapkan turut prihatin kepada teman-teman semua yang berada di Bali yang terkena dampak dengan bencana alam kemarin. Semoga cepat recovery, mendapatkan bantuan juga dari pemerintah, dan pokoknya cepat pulih. Saya ucapkan turut prihatin atas kejadian yang terjadi. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan membahas sisi positif dari seorang Gibran Raka Buming Raka, yang dimana beliau ini sangat memberikan teladan kepada generasi-generasi muda. Ya, dia adalah representasi dari anak muda sebagai seorang pemimpin muda yang memberikan contoh yang saya pikir anak muda seluruh Indonesia wajib untuk menjadikan Gibran sebagai teladan dalam hal dia menanggapi orang-orang yang menghina, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang membuli dirinya. Satu hal yang positif dari Gibran yang saya lihat itu luar biasa. Dia tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Dia tidak membalas fitnahan dengan fitnah, dan dia juga tidak membalas bulian dengan bulian. Tapi Gibran ini membalas hal yang jahat dengan menunjukkan kebaikan. Ini yang luar biasa. Kita lihat dulu satu tayangan video ini dari seorang yang sudah berumur, yang sudah tua, yang seharusnya orang yang tua memberikan contoh atau teladan yang baik kepada orang yang muda, tapi terbalik. Malah anak muda yang menunjukkan contoh yang baik. Kita lihat dulu videonya. Ibu ini menyebut Wapres Gibran sakit jiwa, mending tobat dah bu, dan menyebut program makan gratis adalah program kurang ajar. Coba kalian bayangkan teman-teman. Dia sudah melanggar undang-undang, bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit, sakitnya di atas paranoid, jadi di atas apa ya, di atas dia mendekati. Jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan, katanya makan gratis. Cek urang mah bukan program andalan, program kurang ajar, melecehkan bangsa Indonesia. Masa kita mau balik zaman baheula, zaman kerja paksa, rangsom, nyadong, bayangkan barejeng eta cenah tina 50 jadi 25 jadi 7,5, daharna 7.500. Kemudian yang lebih lucu lagi, duitnya mengutang katanya. Oke teman-teman ya, mungkin zaman saya dulu ketika nenek saya, kakek saya, atau orang-orang di kampung saya, di kompleks saya yang lebih tua, itu mereka mengajarkan wejangan-wejangan agar supaya kita anak-anak muda itu harus mengutamakan sopan santun, harus mengutamakan tata krama. Misalnya dalam hal simpel, ketika kita misalnya pergi ke sekolah dan lewat kepada orang yang lebih tua, kita ucapkan selamat siang pak, atau selamat siang bu, ya apa kabar. Tata krama itu yang selalu diajarkan oleh orang-orang yang lebih tua. Tapi di era sekarang ini tidak semua memang, tapi ada orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua lah teman-teman ya, malah menunjukkan sikap-sikap yang merusak karakter generasi muda. Dengan cara seperti itu, menghina, merendahkan orang lain, memfitnah. Ya, dia mengatakan bahwa memberi makan kepada anak-anak yang kurang mampu adalah hal yang kurang ajar. Tidak pernah saya sekolah, baik itu di jenjang pendidikan dari rendah sampai tinggi, tidak pernah itu diajarkan bahwa memberi kepada orang lain, memberi kepada orang yang kurang mampu adalah sesuatu yang kurang ajar. Malahan kita dianjurkan untuk memberi. Bagaimana kita dianjurkan untuk bagaimana bisa bersimpati kepada orang yang berkekurangan, membantu kepada orang yang miskin. Kita diajarkan hal-hal tersebut. Tapi zaman sekarang malah di golongan mereka itu diajarkan bahwa memberi
makan orang yang kurang mampu adalah satu hal yang kurang ajar. Tapi anyway teman-teman ya, kita ingin menanggapi hal ini dengan cara Gibran menanggapi. Luar biasa. Pastinya kalau kita sampaikan hal ini kepada Mas Gibran, dia akan katakan seperti ini. Ya, santai aja. Jangan balas cacian dengan cacian. Jangan balas ujaran kebencian dengan ujaran kebencian. Melainkan kita santai saja dan bungkam mereka dengan kebaikan. Itu yang lebih bermanfaat. Dan itu yang sering kita lihat kepada Gibran hari ini. Yang dia lakukan atas tuduhan-tuduhan kepada dirinya atas maksulkan Gibran. Ya, mengatakan Gibran sakit jiwa, mengatakan dia itu kurang ajar dan sebagainya, ya. Dia tidak pernah menanggapi dengan serius. Jadi tidak seperti itu caranya. Jadi caranya adalah apa? Caranya adalah upload video kunjungan kerja, hadir di setiap orang-orang yang mengalami kekurangan, hadir di setiap masyarakat yang mengalami begitu banyak keluhan-keluhan, hadir di setiap bencana-bencana alam yang terjadi di daerah-daerah. Pokoknya di mana ada bencana alam, di situ Gibran hadir. Dan cara inilah yang membungkam mereka, yang memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa yang mereka tuduhkan kepada Gibran, mereka katakan Gibran nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja apa sih, tiap hari upload di Instagram, di YouTube, di TikTok, setiap hari upload kunjungan kerjanya. Lantas mereka mengatakan Gibran katanya nggak bisa kerja. Kerja apa yang mereka maksud sebenarnya? Nah, misalnya ketika mereka mengatakan bahwa Gibran ini nggak bisa kerja, dia buktikan dengan memberikan bukti atau laporan kepada masyarakat bahwa dia kerja. Dia buat video kunjungan kerjanya. Dan kita lihat teman-teman, orang-orang yang merendahkan Gibran itu dipermalukan dengan cara yang elegan oleh Gibran. Sangat elegan. Gibran tidak menghiraukan apa yang mereka katakan, tapi dia membalas dengan apa? Kunjungan ke masyarakat. Dengan hal-hal yang positif seperti ini. Dan ini yang dilakukan. Salah satunya kita bisa melihat bahwa yang terjadi di Bali, bencana alam, saya sudah prediksikan. Pasti Gibran akan di sana. Pasti Gibran akan datang ke sana. Bahkan saya sudah WA ke salah satu subscriber yang ada di sana. Saya mengatakan bahwa tunggu saja. Pasti Wapres Gibran akan datang ke sana. Karena itu karakter beliau. Pasti akan ada di tengah-tengah jeritan hati masyarakat. Pasti akan ada di tengah-tengah kesusahan masyarakat. Dan inilah yang membuat dia banjir simpati oleh rakyat Indonesia, yang membuat dia semakin hari semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Semakin dia dibully, semakin dia patahkan dengan hal hadir bersama rakyat. Inilah seorang Gibran mampu memanage perasaannya, mampu tidak mengentertain perasaannya dengan meladeni setiap fitnahan, setiap orang-orang yang merendahkan dia. Dia mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, dan kemudian dia salurkan itu kepada hal-hal yang lebih positif dan lebih bermanfaat kepada masyarakat Indonesia. Kita saksikan kunjungan Mas Gibran di Bali ketika di sana mengalami bencana kemarin. Kita saksikan bersama-sama teman-teman.
Oke teman-teman semua ya, jadi itulah karakter seorang Gibran. Selalu ada di tengah-tengah kesusahan masyarakat. Kalian tidak pernah melihat ada wakil presiden Indonesia yang seperti era kita hari ini. Yang di mana ada bencana, di mana ada masyarakat mengalami kesusahan, pasti dia ada di sana. Gibran Rakabuming Raka adalah pemimpin muda masa depan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Ya, selalu hadir. Dia tidak peduli dan tidak pusing atas fitnahan, ujaran kebencian yang dituduhkan kepada dirinya. Dia tidak mau urusi itu karena itu tidak penting baginya. Yang penting adalah bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah di sana. Ya, dengan seperti itu hadirnya kepercayaan kepada pemerintah hari ini, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa ya pemerintah akan hadir ketika masyarakat menjerit, teriak, kami mengalami bencana, kami ingin pemerintah hadir di sana. Bahkan ya orang nomor 2 selalu hadir di tengah-tengah bencana alam. Ini yang kita salut kepada Gibran. Ini yang kita apresiasi. Oke, ya kita membahas soal Mas Gibran. Akan tetapi teman-teman ya, YouTuber Nusantara ini adalah kami ini adalah YouTuber, tapi kami sudah dianggap mewakili suara-suara rakyat. Kami sudah dianggap oleh beberapa masyarakat Indonesia bahwa kami ini bisa menyampaikan keresahan-keresahan mereka. Nah, kemarin teman-teman ya, pasca banjir kemarin, saya tuh di WA oleh salah satu masyarakat yang ada di Bali. Ya, saya di WA di sana menyampaikan keluhan mereka, dan dia menyampaikan seperti ini teman-teman. Tolong kalau ada change atau kalau ada kesempatan ya, tolong bilang ke tim Wapres atau siapapun yang peduli untuk masa depan pariwisata di Bali. Karena dia katakan banyak sekali warga Bali yang mengeluh, akan tetapi gubernurnya itu tidak menghiraukan sama sekali. Siapakah gubernur itu? Dan kemudian dia kirim video seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu. Ini dia. Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Di mana, Jangan Pak? sampah bikin sendiri, orangnya suruh ngurus. Kamu juga kalau punya sampah, bikin sampah suruh orang ngurus. Mau ke rumah orang lain, mau. Saya punya sampah, saya punya rumah, mau. Nah, harus selesai di tempatmu sendiri. Pak, artinya solusi terakhirnya tetap warga. Selesaikan sendiri. Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Jangan sampah bikin sendiri, orangnya suruh ngurus. Kamu juga kalau punya Ada warga yang mengeluh kepada gubernurnya, Pak, sampah gimana ini Pak? Kita adalah kota pariwisata, kota Bali. Sampah menjadi problem Pak. Datanglah warganya mengeluhkan dia kepada gubernurnya, Pak, sampah gimana ini Pak? Lantas gubernurnya mengatakan, sampah Anda ciptakan sendiri, Anda atasi sendiri sampahnya. Ngapain suruh pemerintah hadir untuk mengatasi sampah Anda? Ini kan konyol. Ini konyol ya, bukan mendapatkan jawaban, malah dikatai seperti itu sama gubernurnya teman-teman ya. Mungkin gubernurnya udah nothing tulus sekarang ya teman-teman ya. Kalian mau nilai saya apa kek, masa bodoh, yang penting saya udah
nggak mau nyalonin lagi di periode berikutnya, mungkin seperti itu mungkin. Tapi tentu saja masyarakat akan kecewa dengan hal ini. Ya, kita semua tidak akan pernah untuk menyangka kapan bencana alam itu akan terjadi di tempat kita. Akan tetapi jika itu sudah terjadi, kita harus sadari bahwa itu adalah alarm dari alam itu sendiri. Ya, mengingatkan kepada manusia untuk menghargai lingkungan, menghargai alam. Karena pasti jika ada akibat, pasti ada sebabnya, teman-teman. Ya, bencana banjir, salah satu penyebab utamanya adalah sampah. Penyebab utamanya adalah sampah. Karena ketika sampah itu sudah menumpuk dan kemudian aliran sungai itu terhalang, maka terjadilah peluapan sungai. Dan itu kan yang terjadi kita lihat. Nah, peran pemerintah di mana sebenarnya? Peran pemerintah dalam untuk menanggulangi sampah ini di mana? Nah, warga itu menyampaikan keluhan kepada pemerintah, jawabnya seperti itu. Lantas masyarakat akan mengeluh kemana lagi kalau seperti ini? Ini yang perlu kita kritik, teman-teman. Memang untuk menjaga agar supaya satu kota atau daerah itu bersih, itu harus ada kerjasama kontribusi antar pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk bagaimana memberikan solusi untuk menyediakan tempat pembuangan sampah, ya, pengelolaan sampah itu dalam sebuah kota sebagaimana. Ini adalah bukan hal yang sepele. Ini adalah hal yang penting yang harus dipikirkan dengan matang-matang oleh pemerintah dan masyarakat. Dan juga ketika pemerintah sudah hadir, ya, maka masyarakat pun masyarakat pun harus mempunyai kesadaran, teman-teman. Ya, masyarakat harus mempunyai kesadaran pribadi lepas pribadi untuk bisa mempunyai hati yang terbeban untuk menciptakan sebuah kondisi kampung, kota atau daerah yang bersih dengan cara dia mempunyai kesadaran bahwa saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Saya akan mengumpulkan sampah ini dan kemudian saya akan berkontribusi dengan pemerintah untuk misalnya pemerintah membuat aturan untuk membuang sampah di jam sekian. Untuk membuang sampah tidak boleh di sembarang tempat. Kami pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah yang dimana nanti akan ada petugas dari pemerintah untuk mengangkut sampah itu akan diangkut ke tempat pengelolaan sampah. Seperti itu, teman-teman, ya. Itu yang terjadi di kota saya, mungkin itu yang terjadi di kota kalian. Akan tetapi jika pemerintah di Bali seperti ini kota pariwisata loh, teman-teman, yang menganggap sepele soal sampah ini selesai. Makanya banjir seperti itu terjadi. Dengan adanya jawaban dari pemerintah gubernur yang seperti ini akan membuat kekecewaan di hati masyarakat itu sendiri. Ya, makanya masyarakat akan masa bodoh, ya wes lah kalau Anda bilang kami akan menyelesaikan sampah kami sendiri. Sampah yang kami tampung di tempat sampah kami tidak tahu mau buang kemana dan kemudian masa bodoh lah kita buanglah ke sungai. Kita buanglah di spot-spot itu, tempat-tempat yang di mana tidak ada orang lihat, misalnya di pinggir jalan, di tempat pariwisata, kita buanglah sembarangan sampah, ya, karena tidak ada campur tangan pemerintah kalau seperti itu. Jadi seperti pemerintah, kalian yang membuat sampah, kalian selesaikan sendiri sampah itu. Makanya ada, ya, tergeraklah dari hati masyarakat, oh masa bodoh lah kalau gitu dengan sampah. Kita buang sampah saja di sungai. Kita selesaikan saja sampah-sampah yang kita buang, yang buat itu kita buang saja semuanya di sungai, akhirnya menumpuklah sampah itu di sungai. Ya, mungkin lahirlah kekecewaan di masyarakat atas pernyataan dari Bapak ini, ya, mengatakan kalian selesaikan sendiri. Nah, kita kan sebagai masyarakat, misalnya kalau misalnya ada pemimpin seperti ini, kita kan jadi bingung mau buangnya di mana ini, ya. Kita mempunyai kesadaran dalam hati, ingin menciptakan kota kami yang bersih. Nah, sampah kita tidak buang sembarangan, kita kumpulkan di satu tempat dan kemudian langkah selanjutnya apa? Ya. Kita mau buang kemana sampah ini? Intinya kan seperti itu. Jika tidak ada kehadiran pemerintah, yang akan terjadi seperti ini. Misalnya pemerintah membuat anjuran, tulislah mereka di berbagai tempat-tempat yang strategis di kota tersebut. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tempatnya tidak disediakan sama pemerintah gimana? Kalau pemerintah mengatakan bahwa kalian yang membuat sampah, kalian memproduksi sampah, kalian yang selesaikan sini selesai. Sangat berbeda jauh dengan IKN kemarin, ya. Kita pergi, ya, kita explore, ya, kita spill kepada kalian bagaimana sampah itu dikelola di IKN, luar biasa. Itu luar biasa yang patut untuk dicontoh oleh kota-kota lain, ya, teman-teman, ya. Jika seperti ini mau jadi gimana Bali, ya. Makanya saya berharap
ketika ini sampai kepada pemerintah, dan semoga video ini bisa sampai kepada Mas Gibran bisa serius melihat hal ini ya. Memang di setiap daerah, setiap kota itu mempunyai perdanya masing-masing dalam mengelola sampah. Akan tapi jika sampah itu dianggap sepele oleh gubernurnya, selesai ya. Jika tidak dianggap serius oleh gubernur atau pemerintah hadir ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sampah, yang terjadi bencana. Sampah jangan anggap sepele. Sampah ya bisa menimbulkan bencana yang luar biasa yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Makanya ketika teman-teman pemerintah hadir, coba kalian lihat, kita sama-sama saksikan dulu. Sampah, bikin sampah, suruh orang lain ngurus. Mau ke rumah orang lain, mau. Saya punya sampah, katanya rumah mau. Nah, udah gitu, harus selesai di tempatmu sendiri. Selesain di tempatmu sendiri. Bagaimana pendapat kalian soal itu? Ya, aku ya kalau mendapatkan gubernur seperti ini cukup kecewa sih teman-teman ya. Kalau misalnya saya pilih, saya menyesal. Serius, saya menyesal. Dari mana dia? Dari partai mana? Aku coba separtai lah. Bawa partai sih bang. Enggak, cuma ingatin aja. Supaya kedepannya kalian jangan salah pilih teman-teman. Ya, jadi teman-teman, pentingnya untuk kontribusi dari masyarakat, kontribusi dari pemerintah yang hadir untuk sama-sama bicara bagaimana dalam satu kota itu kita memerangi sampah. Sampah akan selalu ada. Akan tetapi ketika pemerintah itu baik atau bagus, hebat dalam mengelola sampah itu pasti akan menjadi solusi yang terbaik. Gibran mengelola sampah menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat. Di IKN juga kita lihat, dan di kota-kota lain sudah menerapkan bagaimana mereka mengelola sampah menjadi sesuatu energi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini yang harus kita kritik, ini yang harus sampai kepada pemerintah pusat, bahwa jika sampah saja dianggap sepele oleh pemerintah di Bali, mau jadi apa kota pariwisata yang sangat terkenal di Indonesia ini, di dunia ya teman-teman ya, mau jadi apa ke depannya? Saya berharap kritikan ini kepada pemerintah di Bali itu bisa sampai kepada pemerintah pusat dan ada tindakan konkret untuk bisa menyelesaikan masalah sampah. Karena banyak masyarakat, warga Bali yang mengeluhkan soal sampah, yang memprihatinkan, sangat memprihatinkan dengan keadaan di sana, bagaimana sampah menjadi masalah utama sehingga akhirnya yang terjadi hari ini kita bisa melihat bencana alam, banjir. Karena ada penumpukan sampah, saya percaya itu bersumber dari sampah juga teman-teman. Sekalipun kalau misalnya hujan 2 atau 3 hari tapi aliran sungainya itu baik, pasti tidak akan terjadi pengeluapan air sungai yang mengakibatkan banjir seperti ini. Saya berharap bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk bisa sesegera mungkin mencari solusi soal sampah di sana teman-teman. Ya, saya berharap ini bisa sedikit memberikan bantuan kepada pemerintah soal informasi yang saya dapat kepada masyarakat. Karena keluhan-keluhan masyarakat seperti mereka sudah tidak tahu mau sampaikan di mana lagi. Akhirnya ke YouTuber Nusantara lah mereka sampaikan ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.